Pemirsa Hidup Sehat, ketika sedang menjalankan ibadah puasa, beberapa penyakit sering dikeluhkan banyak orang. Salah satunya rasa sakit di sekitar ulu hati, rasa mual dan perut kembung yang disertai sendawa dan kram. Terkadang rasa sakit ini menyebar hingga ke dada dan punggung. Perubahan pola makan adalah salah satu pemicunya. Mual ketika puasa dapat terjadi ketika kondisi perut dalam keadaan kosong setelah berbuka puasa maupun setelah santap sahur. Mual ketika kondisi perut kosong wajar terjadi. Hal ini dikarenakan perut menghasilkan asam klorida untuk mencerna makanan. Banyak hal yang menyebabkan rasa sakit pada ulu hati atau epigastrium, seperti tukak lambung, yakni luka pada lapisan lambung yang disertakan oleh infeksi bakteri. Gejala yang terasa adalah nyeri ulu hati setelah makan, disertai muntah dan perut terasa penuh. Rasa mual memang banyak diderita oleh orang yang memiliki asam lambung tinggi yang disebabkan oleh penyakit MAH. Tetapi tahukah Anda, rasa mual pun merupakan salah satu gejala orang yang terinfeksi virus corona. Berbeda dengan rasa mual pada penderita penyakit MAH, mual yang terjadi pada pasien COVID biasanya terjadi pada minggu pertama. Tapi apakah benar nyeri perut, mual, dan diare pada orang yang terinfeksi COVID-19 merupakan gejala yang jarang terjadi? Berbedakah rasa mual bagi yang terinfeksi COVID-19 dengan mual karena asam lambung tinggi? Simak pembahasannya bersama dokter di studio. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat, dan kali ini sudah bersama kita ada Dokter Irsan. Apa kabar, Dok? Baik, selamat siang, Dokter Indra. Ya, halo dokter, Dok. Kamu udah tahu endorfin. Oh iya, itu dia tadi. Iya, udah tahu endorfin. Tapi Dok, tadi kan kita udah lihat ya liputan tadi itu bahwa ada orang cenderung mual tuh pada saat puasa, perih, lambung kita. Nah, sekarang ini lagi pandemi corona seperti ini kadang-kadang suka sulit ini membedakan mual karena COVID atau mual karena memang sedang berpuasa gitu. Coba mungkin tuh seperti apa betul, itu? Dok. Karena kan memang yang namanya sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ini tentunya kita harus tetap waspada ya dengan berbagai macam gejala. Karena gejalanya ternyata tidak hanya batuk, pilek, sesak seperti biasa aja. Ada yang tidak bergejala, ada yang hilang rasa, hilang penciuman, ada juga yang mual, muntah. Nah, gimana nih dokter? Ya, memang sekarang lagi kita heboh, khawatir terserang wabah COVID. Dan ternyata makin kesini makin disadari bahwa COVID ini gejalanya bisa macam-macam. Awalnya kan kita pikir hanya sesak napas, batuk, demam. Pokoknya paru, saluran napas ke atas. Belakangan makin ketemu bahwa gejala pencernaannya juga tinggi. Jadi banyak pasien COVID mengeluh mual, nyeri perut, diare. 3 itu gejala yang sering. Bahkan ada laporan kasus tidak ada gejala saluran napasnya, yang ada hanya gejala saluran cernanya, mual dan sebagainya. Tapi begitu di CT scan, gambarannya gambaran COVID. Baik dok, nah ini gejala mual pada MAH itu mirip dengan orang yang terinfeksi dengan virus COVID-19. Itu fakta atau mitos tuh dok? Itu fakta. Fakta. Berarti memang mirip-mirip ya dok ya? Jadi saya jelaskan di sini. Fakta dalam hal mualnya, mualnya saja. Tetapi kenyataannya dua penyakit ini punya gejala pendamping, gejala lainnya yang beda. Ya, kalau pada COVID, mualnya disertai dengan demam, disertai dengan batuk, disertai dengan nyeri tenggorokan dan lain-lain. Sementara kalau mual akibat MAH, murni karena MAH-nya saja, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada yang lain-lain. Nah, tadi kan saya sebutkan ada orang terserang COVID tapi tidak ada batuk. Lah, kalau gitu bagaimana membedakannya? Nah, biasanya gejala saluran cerna pada COVID ini disertai dengan diare. Sementara kalau sakit MAH saja jarang disertai diare. Mereka dengan COVID itu ada keluhan
nggak enak seluruh badan, linu-linu. Kalau malam itu gelisah, beberapa pasien mengatakan sulit tidur. Gitu. Nah, pada MAH sih biasanya tidak. ada. Jadi ada gejala tambahan pada ya, COVID selain mualnya. Nah, itu perbedaannya pemirsa, jadi kita tahu ya. Nah, sekarang kita sudah ada video conference ya, dan ingin bergabung langsung dengan kami, silakan saja hubungi ke nomor 021 527 0717 ya. Iya, atau juga bisa melalui Instagram Hidup Sehat TV One, melalui di DM ya. Iya, betul sekali. Oke, dan sekarang nih katanya sudah ada ini nih terhubung dengan Yudi. Iya. Halo Hai. Yudi. Nah, ini dia. Ya, halo. Halo Yudi, di mana? Mas Yudi di mana? Saya Depok, Mbak. Oh, di Depok. Depok. Oke. Nah, silakan Mas Ya. Yudi langsung bertanya dengan Dokter Irsan. Ya, saya sih mau konsultasi ya, Dok ya. Jadi begini, Dok. Saudara saya itu dia mengalami mual, terus sakit ulu hati, terus dia juga keringatan dingin, lalu dia juga sesak nafas. Nah, akhirnya kita bawa ke klinik terdekat, dan menurut dokter dari klinik tersebut adalah dia menderita MAH dan infeksi saluran pencernaan. Nah, setelah minum obat ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, malah pada waktu malam harinya dia mengalami sesak nafas yang hebat, dan dia juga mengalami kesemutan seluruh tubuh dan kaku, dan jari jempolnya juga bergerak sendiri, Dok. Gitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah apakah itu semua adalah gejala dari COVID-19, yaitu tadi sesak nafas berat tadi, dan juga tadi kaku tadi, kesemutan tadi gitu. Saya mohon penjelasannya gitu. Oke, baik. Gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Yudi. Yudi ya, di Depok tadi. Silakan Dok, dijawab Ya, Dok. terima kasih Mas Yudi, ini pertanyaan Ya, bagus sama-sama. karena belakangan ini saya lihat kasusnya banyak. Ya. Di rumah sakit saya menemukan banyak kasus seperti ini. Jawaban nomor 1, ini bukan COVID. Oh gitu. Ya, gejalanya bukan gejala saluran napas. Saya yakin sekali ini bukan COVID. Nah, pertanyaannya apakah ini MAH? Iya. Kenapa udah ke dokter tidak baik-baik? Karena pencetusnya belum diatasi. Sakit MAH itu biasanya ada pencetusnya. Entah makanan, entah obat, entah stres yang menjadi pencetusnya. Saya menilai dari keluhan ini berdasarkan pengalaman saya pada pasien-pasien, ini pencetusnya faktor psikis. Karena banyak pasien yang mengeluh MAH, gangguan asam lambung, dengan triggernya adalah stres. Dan pada masa-masa sekarang ini saya lihat sebulan 2 bulan terakhir ini meningkat pasien dengan MAH, dengan triggernya adalah stres. Dan salah satu gejala mencoloknya adalah sesak, kayak nggak bisa napas, kayak ditenggelamin ke dalam kolam, narik napas susah. Jadi beberapa pasien tuh dibawa ke IGD, malam-malam nggak bisa tidur, sesek, dibawa ke Tapi virus rumah corona sakit. seperti itu juga nggak sih Dok? Enggak, virus corona tidak seperti itu, lain. Virus corona sesak, Ya. tapi beda. Baik. Jadi yang dikeluhkan pasien itu kayak napas itu nggak plong, kayak kita susah napasnya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya kenapa udah dikasih obat tidak membaik? Karena triggernya belum diatasi. Nah, menurut pengalaman saya, biasanya yang begini perlu diatasi stresnya. Jadi misalnya bisa dengan obat, bisa dengan psikoterapi, pokoknya dia harus menyadari bahwa pencetusnya adalah faktor psikisnya. Di samping diberikan obat MAH. MAH-nya. Begitu. Gitu, Mas ya. Yudi ya. Mudah-mudahan Ya, Dok. mungkin ada yang tanya lagi, Mas? Udah Atau sih, sudah cukup? itu aja. Iya, jadi Udah itu aja ajak ya. ibunya untuk happy-happy mungkin dulu ya. Iya, Kasih happy-happy. berita-berita yang baik, yang positif-positif, diajak berdoa Betul, betul. bersama begitu. Iya. Begitu. Betul. Baik, terima kasih banyak Mas Yudi atas partisipasinya. sama-sama. Semoga cepat sembuh ya untuk ibunya ya. Ya, Nah, itu Dokter. tadi tuh betul sekali yang dibilang ya, Indra, bahwa lihat berita-berita yang baik. Sekarang Iya, banyak benar. sekali Hoax-hoax di ya, medsos berita yang bikin cemas, Betul. sehingga makin Iya. hebat Betul, cemasnya. betul. Apa-apa yang didapat di WhatsApp langsung di-share, langsung di-share Nggak gitu. disaring Mendingan dulu. nonton Hidup Sehat TV One aja, Betul. ya kan? Nah, ini ada satu lagi nih, Dok, fakta mitos yang beredar di masyarakat. Tingginya asam lambung pada sakit MAH dapat terjadi juga pada orang yang terinfeksi COVID-19. Mitos atau fakta, Dokter? Mitos. Jangan dijawab. Aduh. Ya Itu udah, penjelasan nanti ya. penjelasannya. Itu dijawab. Ya, nanti saya jelaskan. Dijawab. Penjelasannya Ya udah. nanti ya, Dokter, ya. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Kembali
lagi di Hidup Sehat pemirsa, dan tadi ada mitos fakta yang belum dijawab nih sama Dokter Irsan ya. Tinggi asam lambung pada saat mah dapat terjadi juga pada orang yang terinfeksi COVID-19. Kan sudah dijawab sebenarnya ya. Mitos ya, tapi minta penjelasannya dokter, silakan dok. Ya, jadi saya keceplosan tuh jawabnya. Mitos. Nanti lain kali dokter tunggu dulu ya. Jawab dok. Galak amat ya. Jadi memang ini mitos ya, karena pada COVID ini tidak berhubungan dengan asam lambung. Jadi gangguan pencernaan pada lambung karena virusnya masuk. Jadi ini perkembangan baru. Tadinya orang berpikir COVID ini hanya menyerang paru, saluran napas. Tapi ternyata COVID itu juga masuk ke saluran pencernaan. Sehingga pada penelitian terbukti di kotoran, di feses orang COVID juga ada virusnya. Nah, jadi virus juga ada di lambung. Dan dikatakan bahwa virus itu masuk ke dalam lambung karena ada reseptornya, penangkapnya. Ibaratnya tempat parkir dari virus. Jadi selain di paru, ada di lambung, ada di usus. Jadi dia masuk menyerang dinding lambung. Jadi bukan karena masalah asam, tapi karena virusnya merusak si lambung itu. Nah, memang ini pengetahuan masih berkembang terus. Masih belum terlalu jelas sebetulnya gambaran kelainan apa pada pencernaan. Dari hari ke hari muncul pengetahuan baru mengenai ya, dok ya. Baiklah kalau begitu. Sekarang dok sudah ada yang ingin telekonferensi. Sekarang sudah terhubung dengan Bapak kita yang satu ini, Bapak. Halo. Bapak. Halo, dengan Bapak. siapa di mana, Pak? Dengan Roland di Bandung. Pak Roland di Bandung. Ah, ini waduh. Bandung, kumaha Roland, kumaha damang? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Silakan. Pertanyaannya silakan. Ini pertanyaan dok, ini seputaran tentang mah aja ya, karena ini pengalaman pribadi. Jadi saya itu anti minum kopi hitam. Nah di saat saya coba minum kopi hitam itu saya semua mules. Satu itu, apakah itu mah atau apa? Yang kedua, kalau telat makan, saya suka pusing. Kata teman saya, itu gejala asam lambung dok, apakah benar? Itu aja dok, terima kasih pertanyaannya. Itu ya. Baik, standby dulu ya. Standby dulu Kang. Silakan dokter, langsung Udah boleh dijawab nih. Ya langsung dok. Pak Roland, jadi yang pertanyaan pertama gara-gara kopi. Kopi itu memang pada beberapa orang yang sensitif bisa mengiritasi lambung. Jadi kalau ditanya apakah ini mah, iya. Mah itu sebetulnya bahasa Belanda, artinya lambung. Jadi pertanyaannya apakah ini gangguan di lambung? Iya. Nah, jadi pada dasarnya pada orang yang sensitif ini, kalau dia minum kopi, harus siap-siap memang akan ada rasa tidak enak, rasa perih, rasa mual pada lambungnya. Pada sebagian orang lain lagi tidak ada masalah. Jadi untuk Pak Roland ya kalau memang nggak biasa ngopi ya udahlah selanjutnya jangan ngopi lagi. Untuk Pak Roland ya, saya bukan melarang orang yang suka ngopi. Yang kedua pusing pada saat telat makan, itu bukan mah. Itu apa dok? Pusing pada saat telat makan itu karena gula darahnya mulai turun, aliran gula ini ke kepala berkurang sehingga terasa pusing. Jadi ini gangguannya di kepala bukan di lambungnya. Itu karena memang kurang gula itu. Makanya langsung makan kolak harusnya. Iya, tadi kelihatannya udah dibahas ya. Ya, baik. Jadi seperti itu ya, Kang Roland. Ada pertanyaan lagi, Kang? Oke, cukup, Indra. Baik. Terima kasih, Kang. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya nih dokter, masih ada fakta atau mitos yang beredar nih dok. Selain sakit mah karena COVID-19, sakit batu empedu juga dapat membuat mual penderitanya. Mitos atau fakta dokter? Fakta. Seperti apa tuh dok? Ya, fakta mual juga bisa karena batu empedu. Tapi yang lebih menarik lagi, keluhan karena batu empedu juga bisa berupa nyeri. Jadi nyeri mual persis banget dengan mah. Jadi keluhannya bisa di tempat yang sama, mirip. Jadi tidak jarang pasien dengan batu empedu ini awalnya dikira sakit mah. Dikasih obat mah tidak baik-baik. Cuma mungkin yang agak khas batu empedu adalah satu, pasien dengan kita menamakan kolik biliar dengan nyeri batu empedu seringkali timbul nyerinya hebat sampai guling-guling kadang-kadang 2 jam, 3 jam, habis itu hilang. Itu satu. Yang kedua, seringkali keluhan nyeri karena batu empedu ini timbulnya malam. Jam 3 pagi, jam 2 pagi, nyeri,
lalu paginya nggak apa-apa, udah jalan biasa. Nah, curigalah pada kondisi ini adalah batuan empedu. Kalau mah kan dia sepanjang hari nggak enak, iya, nggak enak. Terus-terusan sampai habis isi makanan baru berkurang. Gitu. Dok, ini sedikit aja dok, ini singkat sekali dok. Saya mau nanya ini terakhir ya dok. Ini asam lambung itu dapat menjalar ke jantung dok. Gitu tuh bener nggak sih dok? Itu sampai ada yang meninggal gitu dok katanya karena akhirnya asam lambung, akhirnya menuju ke jantung gitu dok. Ini saya jawab fakta mitos lagi nggak nih? Langsung jawab aja. Langsung jawab. Mitos ini sebetulnya. Jadi banyak sekali berita di media sosial dengan kematian artis lah, orang terkenal, lalu dikatakan meninggalnya karena asam lambung. Gejalanya memang mirip. Jadi serangan jantung kadang-kadang bisa mirip sakit lambung atau sakit mah. Tetapi tidak pernah asam lambung itu bisa mencapai jantung. Karena jalurnya beda, salurannya beda. Jadi orang sakit mah tidak akan kemudian menimbulkan komplikasi jantung. Itu dua hal yang berbeda. Baik, ya itu baik. Terakhir nih dokter, tips singkat untuk mengatasi sakit mah nih dokter, terutama sekarang lagi bulan puasa. Silakan dokter. Ya, nomor satu saya akan saya mohon izin memperbaiki mungkin mitos juga yang menganggap semua orang sakit mah tidak boleh berpuasa. Sebetulnya sebagian orang sakit mah boleh berpuasa, cuma mungkin dia harus tanya dokter. Ada sakit mah yang justru baik pada saat dia berpuasa. Yang kedua adalah lihat pencetusnya. Pencetusnya apa untuk mengatasi sakit mah ini? Kadang-kadang kalau stres itu tadi dengan puasa dia lebih tenang, jadi mahnya menjadi lebih baik. Kalau memang Anda sakit mah dan kemudian juga tetap ingin berpuasa, kalau dokter menganjurkan minum obat, tolong disiplin minum obatnya. Ada obat yang bisa diminum pada saat sahur dan buka puasa supaya lambungnya terjaga. Oke, baik. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, dokter. Baik, ya, baik kalau gitu kita harus berpamitan. Terima kasih banyak pemirsa. Sampai kita berjumpa kembali di Hidup Sehat. Bye bye.